Sebelum memulai aktivitas kita, ketua kelasnya terlebih dahulu pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur dengan kasih dan penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam hidup. Untuk mengembangkan rasa nasionalisme yang ada di dalam diri kita akan menyanyikan lagu nasional. Judulnya Dari Sabang Sampai Merauke. Nanti silakan pimpin kita. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ibu mau bertanya, apakah masih ada di antara kalian yang masih mengingat tentang materi kita di pertemuan yang lalu? Saya dulu. Silakan. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang perangkat lembaga peradilan, tingkat lembaga peradilan, dan peran lembaga peradilan di Indonesia. Oke, jawaban yang bagus. Kita beri aplaus pada teman kita. Yang lalu itu kita membahas tentang perangkat lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Karena yang lalu kita sudah membahas tentang mencermati sistem peradilan di Indonesia, oleh karena itu pada pertemuan kita hari ini kita membahas materi menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Kompetensi 1.3 itu mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kompetensi yang pertama ini itu membahas tentang kompetensi spiritual kalian. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi mengamalkan nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini mencakup 5 poin. Di mana poin yang pertama, kalian diharapkan dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah mempelajari materi yang akan kita pelajari nantinya, kalian diharapkan dapat mencapai kelima tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning yang biasa disebut dengan PBL atau model pembelajaran berbasis masalah. Jadi nantinya kalian akan diarahkan pada suatu masalah. Nantinya juga kalian akan berdiskusi dan dibagi dalam beberapa kelompok dan kalian akan memecahkan masalah yang Ibu akan berikan nantinya. Semua dipaham? Paham Bu? Oke. Kira-kira apa pendapat kalian terkait gambar nomor 1, gambar nomor 2, gambar nomor 3? Itu mendeskripsikan tentang apa? Gambar nomor 1 taat Peraturan lalu lintas. Oke, gambar nomor 1 menaati Peraturan lalu lintas. menaati peraturan lalu lintas ini termasuk sikap yang melanggar hukum atau patuh terhadap hukum? Oke, patuh terhadap hukum. Terkait gambar nomor 2, Pembunuhan. ya adanya pembunuhan, penyeroyokannya. Hukum mempunyai tujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat sekaligus
memenuhi rasa keadilan manusia. Semua masyarakat tanpa terkecuali harus tunduk, taat, dan bersikap positif terhadap hukum. Tentang pembagian kelompok, Ibu yang bagikan atau kalian sendiri yang memilih? Ibu yang bagikan. Sepakat Ibu yang bagikan? Kelompok yang pertama Agusiani, Reski, Michael, Haikal, Marwan. Yang saya sebut namanya pindah ke sini. Ini adalah bahan ajarnya. Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk membaca bahan ajar ini. Dan dalam membaca bahan ajar ini kalian betul-betul serius membacanya. Karena ini merupakan sumber informasi atau referensi pada saat kalian melakukan diskusi nantinya. Waktunya 5 menit ya. Terkait penayangan PowerPoint dan materi ajar yang kalian sudah baca, ada yang ingin kalian tanyakan atau sudah dipahami semuanya? Karena sudah dibagi dalam kelompok, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Dalam LKPD-nya itu, tugas yang pertama membahas tentang perilaku yang sesuai dengan hukum. Itu dibahas oleh kelompok 1. Yang kedua, membahas tentang perilaku yang melanggar hukum. Itu kelompok 2. Sedangkan membahas tentang macam-macam sanksi itu di kelompok 3. Jadi pada pengerjaan LKPD-nya ini kalian mengkaji tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Jadi kalian berdiskusi. Jangan ada yang diam saja, tapi semua berdiskusi terkait masalah yang kalian akan selesaikan tersebut. Waktu yang Ibu berikan 10 menit. Setelah selesai mengerjakan tugasnya, ingat tulis nama dan teman kelompoknya. Jadi semua saling memberi informasi ya. Silakan. 1 menit ya. Ibu persilakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok tersebut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mewakili kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kami terkait tentang perilaku yang sesuai dengan hukum. Tingkat kepatuhan hukum yang diterapkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Adapun contoh perilaku yang patuh terhadap hukum dalam kehidupan di lingkungan keluarga, yang pertama mematuhi perintah orang tua. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan sikap yang sesuai dengan hukum. Semoga kalian semua bisa melakukan sikap yang sesuai dengan hukum yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Kita beri aplaus pada kelompok 1.
Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya memiliki beberapa yang bertanya ke kelompok saya. Mengapa kesadaran hukum itu sangat penting? Yang kedua, bagaimana cara yang paling tepat orang membangun kesadaran hukum? Pertanyaan dari kelompok 2. Untuk kelompok 1 ada 2 nomor ya. Terima kasih, saya akan menjawab untuk pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok itu yang pertama, mengapa kesadaran hukum itu sangat penting? Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum disebut juga sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan melawan hukum yang berlaku, sehingga perbuatan atau tindakan itu bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupan, tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan atau begal, dan merusak fasilitas umum negara dengan sengaja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 2. Oke, mungkin ada di antara kalian yang bertanya terkait materi yang terkait presentasi yang kelompok 2 paparkan tadi, menyangkut tindakan yang melanggar hukum. Jadi untuk memperdalam tentang pemahaman materi yang sudah kita pelajari saat ini, Ibu akan memberikan evaluasi berupa pilihan ganda. Jadi dalam menyediakan evaluasi ini bukan lagi sistem kerja kelompok, jadi ini pribadi ya. Ingat tulis namanya. Waktunya 5 menit. Kalau semuanya sudah selesai, ingat tulis namanya. Jadi pada pertemuan berikut kita akan adakan ulangan harian terkait materi mulai dari pertemuan 1, 2 sampai 4. Semua siap ya? Siap. Oke. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, saya minta lagi dari Nak Nurnyati, pimpin kita